senang saya bisa berkenalan dengan Pak Yongki secara khusus sebagai gembala dari BMC New York. Saya walaupun baru kenal rasanya dekat sekali dengan Pak Yongki karena selalu setiap angkat telepon saya selalu panggil nama saya dengan full name. Halo Pak Pendeta, Doktor. Wah, kalau udah pakai dokter berat saya. Dipanggil full name dengan gelar-gelar saya semua. Terima kasih Pak Yongki. Saya anggap sebagai pastor senior dan terima kasih untuk seluruh jemaat dan semua saya mengikuti dari awal pujian penyembahan. Saya sangat happy karena semua setiap mengeluarkan statement selalu didasari dengan firman. Itu yang penting sekali. Sehingga setiap ngomong selalu ada firman. Setiap bicara selalu ada firman. Nah, ini saya happy sekali, saudara. Karena kita memang dasarnya harus di situ. Memang Pak Yongki bilang, Pak, sorry kita nggak jadi onsite. Aduh, padahal udah siap berangkat tanggal 17 kemarin ke New York. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aja Pak, tanggal 27 kita akan ketemu di New York ya Pak ya. Pasti saya harus ke New York Pak. Kalau nggak nyentuh New York tuh berarti nggak sampai Amerika gitu. Karena saya ada di timur, tidak ada beberapa teman di west. Saya aja sendiri yang ada di east. Teman semua pada lari di west, diajak ke sana. Saya pikir enggak lah, udahlah terbang di daerah east saja lebih aman. Dan saya mau lebih waktu bersama dengan keluarga lebih intim lagi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, terima kasih untuk semua kesempatan yang ada. Saya nggak tahu apakah ini saya khotbah, apakah nanti mau diselingkan tanya jawab, terserah Pak Yongki aja deh, saya nurut aja. Karena saya benar feel free Pak, feel free untuk hal-hal demikian. Kalau mau ditanya, tanya Pak. Kalau enggak ya saya tancap gas terus nih. Oke, Pak Yongki, pada hari ini kita tahu bahwa Natal ini adalah dilakukan setiap tahun, dilakukan oleh orang Kristen dimanapun. Dan semua sedang bertanya banyak hal, oh Pak benar nggak sih tanggal 25 Desember? Itu teknis banget. Tapi sering sekali orang bertanya hal-hal yang teknis yang sering sekali konyol dalam tanda kutip. Tanggal 25 Desember pokoknya peristiwa Natal itu peristiwa waktu dalam musim winter. Kemungkinan besar di Timur Tengah winter tuh Desember sampai dengan Februari. Kemungkinan besar di area-area itu. Tanggal 25 Desember adalah hasil kesepakatan konseli-konseli gereja. Jadi nggak usah perlu diributkan. Yang paling penting adalah Yesus datang. Kita selalu sibuk dengan hal demikian. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang unity in Christmas. Nah, bicara tentang kesatuan di dalam Natal ini yang paling penting sekali. Nah, kalau saya melihat dengan masa pandemi ini, kok narasi yang dibangun yang ada di Indonesia sama yang ada di Amerika sama narasinya. Sepertinya ada satu suara yang dibuat menjadi sama. Jadi sepertinya choir-nya itu satu irama, tidak boleh ada yang false begitu loh. Jadi kalau di Indonesia tiba-tiba jumlah COVID meningkat tinggi, pemerintah selalu jawab, oh sorry, karena beberapa hari di belakang dipending dan kemudian kita laporkan rapel dan kemudian angka naik tinggi. Ternyata narasi itu dipakai juga di Amerika, narasi itu juga dipakai di Eropa. Sepertinya satu suara. Ada core yang sama. Jadi kayaknya sepertinya ada orang yang bermainkan region yang kuat gitu loh. Delta udah selesai, Omicron ada. Jadi menurut saya ini ada unity tetapi di dalam sebuah ketakutan. Jadi saya lihat ada unity in suffering. Jadi seolah-olah saya tangkap ada cerita ke arah sana, tapi saya nggak mau capek untuk mikirkan begitu. Karena sekarang ada narasi-narasi baru lagi tahun 2022 yaitu pemanasan global. Sepertinya core-nya sama. Core-nya sama. Jadi core-nya sama, WHO udah bilang bahwa pandemi ini akan berakhir tahun 2024. Saya tidak pernah dengar WHO itu ngomong dengan bahasa yang positif. Selalu omongannya negatif. Maka saya bilang selalu ada roh Isabel di dalamnya. Isabel itu roh yang intimidasi kepada Elia. Masih ingat ya cerita tentang hal itu ya. Sehingga intimidasi, bahasa-bahasa intimidasi itu kuat sekali. Jadi orang itu mati bukan karena corona, orang mati karena intimidasi. Jadi ini penting sekali, saya bilang. Wah, Mei sampai Agustus ambulans di mana-mana dan segala macam. Bunyi ambulans di mana-mana. Sekarang Omikron baru 5 saja, Wisma Atlet udah full.
Sedangkan di Amerika ribuan orang Omikron, saya nggak pernah dengar ambulans dari kemarin di Virginia. Ada ambulans karena ada kebakaran aja. ada polisi bunyi di situ karena ada perampokan aja. Hanya itu doang. Pikiran saya udah susah untuk dapat mencerna banyak hal. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, hari ini kita mau bicara tentang behind the scene. Kita mau bicara tentang di balik cerita Christmas ini apa. Ini penting sekali. Jadi kalau bicara tentang Alkitab, itu bagus sekali. Bicara tentang teologi itu capek, karena para teolog selalu berdebat di ranah teologi. Tapi bicara tentang sesuatu yang praktis tetapi real, yaitu menarik. Oke, lihat baik-baik. Ini sudah masuk ke area firman. Tadi sudah berdoa ya oleh Bro Stephen ya. Saya tinggal enak nih kalau khotbah begini, udah didoakan, udah dinyanyikan, saya tinggal take off aja. Saya tinggal take off, ini lebih aman. Jadi begini, kalau kita lihat Alkitab itu dimulai dengan pengalaman eksperiensial spiritual yang sifatnya subjektif. Nah, karena sifatnya subjektif, akhirnya menjadi objektif. Nah, itu tidak mudah. Contoh ya, begini. Siapa yang menjadi saksi ketika Maria mendengar suara dari malaikat? Tidak ada. Agak kritis dikit ya. Jadi pembicaraan antara malaikat dengan Maria, yang tahu hanya Maria. Sifatnya subjektif. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya lihat wajah Tuhan. Itu subjektif. Subjektif itu jangan didiskusikan. Kenapa? Kita bisa amsyong punya nih, kita bisa ribut punya nih. Karena apa yang dialami dia belum tentu dialami oleh saya. Apa yang dialami saya belum tentu dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. It's so real. Ini kita tidak bicara dalam dunia fiktif, tidak. Tetapi ini kita masuk dalam dunia praktikal banget. Jadi Maria itu dapat pesan bahwa kamu tuh akan hamil Maria dan bla 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 bla. Tapi aku tidak bersuami. Oke, udah kamu taat aja. Oke, karena aku hamba Tuhan, maka aku melakukan seperti apa yang kau katakan. Nah, itu kata Maria begitu. Hebat itu. Itu pernyataan pribadi yang sifatnya adalah declare spiritual. Hebat sekali dia. Nah, ternyata kalau kita mengacu ke dalam Yesaya pasal yang ke-7, itu ada satu nubuatan di ayat 14 kalau kurang salah. Kalau salah saya minta maaf ya. Di ayat 14 kalau kurang salah itu dibawa bahwa ada seorang perempuan muda perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi perempuan perawan muda itu tidak dikasih tahu namanya siapa. Tidak disebut oleh Yesaya bahwa perempuan itu adalah Maria, tidak. Hanya dikasih tahu identitasnya pemuda, dia masih muda, dia perawan, dia akan melahirkan seorang anak-anak laki-laki. Nah, di dalam konteks perjanjian baru muncullah nama Maria. Jadi Maria menjadi orang pilihan Tuhan. Gitu. Jadi kalau Pak Yongki tadi perkenalkan saya sahabat baru, itu berarti saya orang pilihan Tuhan, Pak, untuk BMC New York. Jadi karena saya sahabat baru, jadi saya merasa bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Karena kenapa? Karena saya diundang untuk dapat berdiskusi tentang firman. Kenapa saya bisa bertemu dengan BMC New York setelah sekian lama saya baru? Udah dengar Pak Yongki. Kalau saya orang bilang di Jakarta, di Indo, Pastor Yongki udah tahu. Kenapa? Karena gesturnya paling beda sendiri. Sudah kelihatan di foto Pak Lukas, ini pasti Pastor Yongki. Udah nggak ada yang lain. Karena udah hanya itu doang. The only one. Jadi, saya lihat bahwa saya orang pilihan Tuhan, bahwa ibu, bapak, saudara orang pilihan Tuhan, bahwa kita semua orang pilihan Tuhan. Yang mengikut kurang lebih pada hari ini hampir ada 53 orang partisipan, atau mungkin yang di YouTube juga pada nonton. Mereka orang pilihan semua. Saudara yang mengikut tayangan ini orang pilihan Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara masuk dalam channel ini? Saudara kenapa masuk dalam Zoom ini? Pasti ada maksud Tuhan buat saudara. Nah, yang kedua, yang secara personal, yang menurut saya itu adalah secara personal yang luar biasa, yaitu siapa? Yusuf. Yusuf itu juga punya pengalaman secara spiritual, pribadi. Ya, dia tahu tiba-tiba bahwa Maria itu hamil. Tahu dari siapa? Saya pengen kasih tahu dia. Maria nggak pernah ada conversation antara Maria dan Yusuf.
Yusuf, aku dibilang malaikat bahwa aku ini hamil, nggak ada. Komunikasi itu nggak ada. Nggak ada komunikasi itu sama sekali. Baca di Alkitab tidak pernah ketemu komunikasi itu. Tapi Yusuf mengalami secara spiritual. Itu adalah pengalaman pribadi. Yesus akan lahir dari keturunan Daud. Kenapa harus Yusuf yang dipilih? Itu berarti Yusuf orang pilihan Tuhan. Gitu. Yang ketiga, kelompok. Siapa dia? Para gembala. Gembala ini dengar pesan dari malaikat bahwa akan lahir sang juru selamat di Bethlehem. Loh, yang tahu siapa? Mulai yang tadinya sifatnya pribadi, sekarang beranjak kepada sifatnya kelompok. Gitu loh. Jadi gembalanya pasti bukan satu orang, ada beberapa orang. Dapat pesan dari Tuhan khusus. Itu berarti lagi diajar buat kita bahwa dalam hidup ini terkadang Tuhan bicara kepada kita pribadi, terkadang Tuhan bicara kepada kita secara kelompok. Supaya kita di-match-kan gitu loh. Ada konfirmasi secara teologis. Waduh, bahasanya berat nih. Ada konfirmasi secara rohani gitu loh. Jadi misalnya Pak Yongki dapat pesan dari Tuhan. Tiba-tiba Pak Stephen dan kemudian Pak Marcel, Pak John dan siapapun juga dapat pesan dari Tuhan. Kok pas ketika diskusi, kok ketemu ya? Pesan itu bisa sama ya? Ketika pesan itu sama, itu yang disebut dengan wisdom dan understanding. Itu yang disebut revelation. Tapi revelation harus ada base-nya, yaitu apa? Alkitab. Tidak boleh revelation berangkat tanpa sebuah Alkitab. Tidak boleh. Kalau revelation tanpa Alkitab itu berarti menghayal. Beda loh. Pewahyuan sama menghayal beda-beda tipis loh. Kalau orang bilang, aku dapat ini, tapi nggak ada base di Alkitab, dia menghayal. Dia bukan dapat pewahyuan dari Tuhan. Karena kalau pewahyuan harus according to Bible. Harus lihat kepada Alkitab ngomongnya apa. Itu dasarnya firman begitu. Nah, yang keempat adalah kelompok yang menarik adalah orang Majus. Wah, ini hebat juga orang Majus. Dia dapat sign dari Tuhan, yaitu apa? Bintang. Waduh, ini menjadi omnipresent ya Tuhan. Kehadirannya Tuhan. Nah, sekarang dari 4 kelompok ini, saya hanya ambil 2 kelompok behind the scene. Yaitu apa? Yusuf dan Maria. Unity in Christmas. Nah, baru saya masuk persentase saya. Tadi belum khotbah ya Pak Yongki, tadi baru pendahuluan. Oke, ini baru tadi untuk bangun sebuah opini yang sama aja kita ya, supaya kita punya satu suara dalam konteksnya. Unity in Christmas, jadi BMC New York nih ya, kita gabung semua ada di dalamnya. Proses ilahi di ayat 1 Matius 1, ini Matius 1 ayat 18 sampai 25. Jadi ada proses ilahi ayat 18. Jadi saya mau semua back to Bible. Jadi kita bahas Alkitab, kita bongkar apa isi firman itu, setelah itu baru kita diskusikan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau baca ayat ini semua pasti bingung. Karena tunangan dalam versi orang Yahudi 2. Tunangan waktu masih kecil, misalnya contoh saya punya anak 2 orang cewek. Saya jodohkan sama anak teman saya, pada mereka belum tahu arti cinta itu apa. Tapi ketika anak saya beranjak dewasa, terus kemudian mereka nggak suka, maka boleh cancel tunangannya itu. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita dewasa, udah dewasa nih, kita bertunangan, dalam konteks orang Yahudi nih, kita bertunangan. Ketika kita dewasa, kita bertunangan, nah itu langsung legal statusnya adalah suami istri. Tapi tidak boleh living together. Tidak boleh. Tapi legalnya suami istri. Dan tidak boleh cancel. Beda sama orang Indonesia. Surat undangan udah jadi, gedung udah jadi, semua udah jadi, bisa cancel. Bisa ganti pemain. Ini nggak boleh. Jadi tunangan kalau sudah dewasa bagi orang Yahudi mengikat. Statusnya suami istri, gitu loh ikatannya. Nah, konteks ini adalah Yusuf dan Maria bertunangan di usia dewasa. Jadi ini adalah jebakan Batman. Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus, Yusuf nggak boleh bercerai karena ini masalah. Nah, Maria dapat pesan dari Tuhan bahwa kamu akan hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Itu nggak gampang. Nah, baru kita masuk ke ayat 19.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oke, kita kritis dikit ya. Itu berarti Yusuf tahu dari mana kalau Maria hamil. Kenapa dia mau menceraikan istrinya? Pasti dia tahu kalau Maria hamil. Konsekuensi logis ya Pak, nih konsekuensi logis ya. Secara histori dan biblical jelas. Kalau Maria pada saat itu, dia itu hamil, bayangin, dia keluar perutnya, kalau perutnya udah makin membesar, keluar di Nazaret, pasti dirajam batu. Karena kenapa? Konsekuensi logis, kalau kamu baru tunangan, udah hamil, dilempar batu pasti. Jadi secara psikologi ini mengalami pressure yang kuat sekali yang dialami oleh Maria. Jadi masalahnya Yusuf tahu dari mana? Itu masalahnya. Itu berarti yang tadinya ada unity, kehadiran Kristus yang akan menyatukan antara orang berdosa dengan Allah, antara Kristus yang akan menyatukan orang yang jauh semakin dekat, Yesus yang akan mempersatukan yang tercerai-berai menjadi satu, itu bisa gagal total kalau ada terjadi perceraian. Maka saya bilang, behind the scene. Ini yang lupa kita bicarakan di setiap mimbar. Ada apa dengan Yusuf dan Maria? Karena mereka human being. Mereka bukan Lord. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan God. Tapi mereka human being, manusia. Ada kalimat yang menarik. Yusuf orang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini keren. Unity in Christmas dimulai dengan apa? Jangan menjelekkan orang yang kita cintai kepada orang lain. Berat ini. Makanya saya kalau Pak Yongki, saya tahun ini, tahun depan 2022 adalah tahun ke-26 saya melayani Tuhan, Pak. 26 tahun saya melayani Tuhan. Lucunya Pak Yongki, saya baru berkati pernikahan 9 orang, Pak. Banyak orang yang mau diberkati oleh saya tolak-tolakin, Pak. Kenapa? Saya nggak kenal siapa dia, saya nggak kenal orang tuanya siapa, saya takut sekali. Saya mau berkati orang itu kalau saya kenal pengantinnya siapa, saya mau kenal orang tuanya siapa, yang dekat, baru saya berani ambil keputusan. Jadi ada teman bilang, Pak, berkati dia Pak, anak orang kaya Pak Petra. Saya nggak pusing, mau anaknya Jokowi pun juga kalau saya nggak dekat, saya nggak mau. Karena masalahnya Pak Yongki, kalau udah kita berkati pernikahan, takutnya apa? Di kemudian hari ganti pemain, kita yang pusing. Kayak saya selalu bilang begini, ketika pasangan itu sudah masuk dalam ranah pernikahan, ingat baik-baik, kamu dua menjadi satu. Siapa yang menjelekkan pasangannya, dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Makanya ini menjadi satu pelajaran rohani yang kuat sekali. Ada sebuah integritas karakter yang kuat dimiliki oleh seorang Yusuf. Yang penting dasarnya apa? Ini orang tulus hati. Itu aja. Tapi orang yang begitu kelihatannya perfect, yang begitu kelihatan punya karakter yang kuat, punya integritas yang kuat, tetap terbesit dalam hatinya supaya aku mau menceraikan istrinya. Ternyata nggak kuat juga. Human being. Pak pendeta boleh marah nggak? Boleh marah pendeta. Masa nggak boleh marah? Boleh marah, tapi tidak boleh jadi batu sandungan. Yesus saja pernah marah ya Pak Yongki ya? Pernah Yesus marah. Kambing domba diobrak-abrik. Tapi pedagangnya nggak marah. Kenapa? Karena kambingnya bisa ditemukan lagi. Gitu loh. Waktu ada orang penukar uang, dijungkir balikan meja penukar uang, kan tuh money changer ya Pak. Kan penukar uang, money changer. Di bait Allah. Dijungkir balikan, nggak tersinggung orangnya. Kenapa? Karena uangnya bisa dipungut lagi. Tapi ketika Yesus marah dengan orang yang menjual burung merpati, Yesus bilang apa? Ambil dan bawa pergi dari sini. Coba pada saat itu Yesus langsung obrak-abrik itu kandangnya, burungnya terbang, pasti jadi batu sandungan. Artinya marah pakai logis.
Marah juga harus pakai logika. Boleh marah, jaga mulut. Maka firman Tuhan Amsal apa? Kalau engkau amarah, itu dalam kebodohanmu. Jangan sampai engkau salah dalam berkata-kata. Saya kadang-kadang juga sering lost dengan hal itu. Belajarlah untuk terus tiap hari dibenahi oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita marah, kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang nggak benar semua. Jadi ketika kita keluar kata-kata yang negatif, iblis tangkap tuh. Nah itu jadi kenyataan. Wah di Jakarta saya layani Pak Yongki. Ada satu anak muda, dia bilang, Pak, setiap saya pacaran putus, setiap saya pacaran putus, setiap saya pacaran putus. Saya kurang apa Pak? Kerjaan bagus, saya punya apartemen, gaji saya bagus, tampang juga nggak jelek-jelek banget Pak Petra. Kenapa saya diputusin terus gitu? Mulai cerita 2 jam setengah kok belum. Saya tanya orang tuamu bagaimana? Papa mama udah meninggal semua Pak. Oh iya oke. Ada cerita nggak waktu masih kecil? Aduh Pak, kalau saya setiap ribut Pak sama orang tua saya marah sama saya Pak. Selalu kalimatnya, kamu jauh dari jodoh, jauh kamu dari jodoh. Itu terus Pak kalimatnya keluar. Oh ini dia nih, kata ini yang harus diputuskan. Ini kata ini nih. Kata yang selintingan itu sering sekali kita lupa, dan itu ditangkap oleh iblis, dibuat jadi kenyataan buat anaknya. Kalau udah nggak bisa kalau begitu. Oh kita berdoa nih, tahu nih, setelah 2 jam setengah ngobrol baru tahu akar masalahnya apa. Ya kita doakan putuskan. Wow, nangis dia, udah. 1 tahun kemudian dikasih, wah aku mau nikah. Wah keren ya, top chair, saya bilang. Makanya kadang-kadang ini kita belajar dari Yusuf. Dia tahu masalah, hebat, gentle dia. Aku di dalam hatinya, dia bermaksud secara diam-diam ingin menceraikan, tapi dia jaga mulutnya untuk tidak ceritakan istrinya. Top. Unity in Christmas adalah begitu. Jadi kita perayaan Natal, ya Natal lah, Yesus datang sebagai juru selamat. Oke, yes, good. Yesus datang sebagai juru selamat. Tapi down to earth nih, kita hari ini hidup dalam dunia yang setiap hari kita juga menghadapi punya masalah. Ini hal-hal teknis saja yang saya mau sampaikan. Jadi belajar kita dari Yusuf. Walaupun dia berkarakter dan berintegritas, tapi dia human being. Saya manusia. Ada saatnya saya keliru. Siapapun juga demikian. Tapi belajarlah kita untuk membenahi diri lebih baik. Yang kedua, di ayat 20 sampai dengan 23. 20 sampai dengan 23 itu firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita lihat dalam konteks ini, konteks Alkitab ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, Yesus, firman Tuhan Matius bilang begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mau bercerai ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, itu berarti kalau dalam mimpi Yusuf tidur. Ya kan? Ya dong. Kalau dia nggak tidur, malaikat ngomong, itu berarti menghayal. Ya kan? Karena dia mimpi, pasti dia tidur. Nah, hebatnya apa? Orang punya masalah, tahu tunangannya hamil, dia bisa tidur. Itu berarti orangnya tidak dikuasai oleh masalah. Biasanya orang punya masalah nggak bisa tidur, minum obat tidur, minum melatonin, ada di farmasi manapun, ada di vitamin Shopee. Orang kalau punya masalah bisa tidur, itu berarti dia anggap masalah itu tidak besar. Nggak besar masalah itu. Nah, dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Kalimat ini pesan khusus. Yusuf, anaknya Daud, gitu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow, ini adalah pernyataan malaikat yang sangat ilahi sekali, divine. Kenapa? Dikasih tahu ini dia hamil karena Roh Kudus. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Unlogic ini. Roh Kudus. Dia mana bisa ngerti Roh Kudus itu apa dan siapa? Dan ini bagaimana? Kandungan itu karena Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat complicated sekali dalam pikiran dia. Tapi dalam mimpi itu tidak ada cerita itu. Di ayat 21.
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, pesan yang fantastik. Luar biasa. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau dalam bahasa Ibrani, Immanuel artinya bukan hanya Allah menyertai kita, tetapi Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau Allah menyertai kita, itu berarti dia bodyguard kita. Tapi kalau dia berjalan bersama dengan kita, itu berarti dia as the friend. Dia adalah sebagai sahabat kita. Kalau dia sebagai sahabat kita, dia berjalan bersama dengan kita, itu berarti ada masalah. Karena dia tahu ada masalah, maka dia katakan, aku akan berjalan bersama dengan engkau. Jadi pesan khusus yang disampaikan malaikat kepada Yusuf ini, memberikan peneguhan kepada kita. Bahwa apa? Bahwa kita punya keyakinan teguh, bahwa tahun yang akan datang, Tuhan yang sama akan berjalan bersama dengan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Ayo Pak, Bu. Pesan ini pesan yang hebat sekali yang dialami oleh Yusuf. Wah, lagi tidur, mau ceraikan Maria secara diam-diam, malaikat ngomong, jangan ya, jangan tinggalkan dia ya. Anak itu dari Roh Kudus, dia akan dinamakan Yesus. Namanya dari Yesus itu dari malaikat, artinya dia menyelamatkan dunia dari dosa. Ingat, dia akan disebut Immanuel, dia akan berjalan bersama dengan saudara. Pesan ini pesan khusus. Ini pesan yang mahal. Karena ini berdampak kepada kehidupan dunia sampai dengan hari ini dan sampai selamanya. Wow, ini dia menarik bagi kita ya. Pak, Bu, semua yang ikut di dalam Zoom dan yang mengikuti channel ini di YouTube, saya mau ingatkan bagi kita semua. Di masa pandemi dari tahun 2020 awal sampai dengan hari ini, apakah Tuhan tidak pelihara kita? Tuhan pasti pelihara kita. Siapa yang yakin pemeliharaan Tuhan? Coba angkat tangan. Yang yakin pemeliharaan Tuhan. Siapa yang yakin Tuhan masih tetap jaga kita sampai hari ini? Coba angkat tangan. Itu berarti kita berdoa supaya pandemi tetap berjalan terus. Karena masih ada pemeliharaan Tuhan. Hebat, Pak. Kita malah lihat Tuhan justru ada dalam suffering, kan? Terkadang di zona aman kita susah lihat Tuhan. Kita lebih lihat diri kita siapa. Tapi justru dalam keadaan kesulitan. Ini kan khotbah lewat online nggak gampang, Pak Yongki. Ini masih bisa lihat wajah-wajahnya. Ada Pak di Jakarta. Saya nggak lihat wajah, lihat nama semua, Pak. Lihat nama pas foto muncul semua, Pak. Muncul semua. Kemarin Zoom di Jakarta, dengan persekutuan doa karyawan gitu, yang datang cuma 15 orang, memang kantornya cuma 15 orang. Itu 15-15-nya hilang semua, Pak, nggak ada, mukanya nggak ada. Jadi saya ngomong sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri. Makanya saya untung tertata dengan baik, Pak, di masa pandemi. Mental saya tertata dengan baik. Dulu pertama kali khotbah di kamera, Pak, aduh, khotbah kayaknya rasanya udah sejam. Udah saya bilang, cut, selesai. Yang kameramennya bilang, Pak, sorry Pak, Bapak baru khotbah 15 menit. Waduh, rasanya udah lama banget. Sekarang udah hebat, Pak. Biar ngomong di kamera, biar sejam masih bisa ngomong saya. Udah terbiasa, ngomong sendiri, jawab sendiri, bilang amin sendiri, senyum sendiri. Udah biasa sekarang. Lama-lama terbiasa. Mental sudah terjaga dengan baik. Ternyata kita bisa beradaptasi, toh. Yusuf lagi diajak beradaptasi dengan Tuhan. Yusuf lagi diajak beradaptasi dengan Tuhan hari ini. Apa? Untuk masuk dalam fase yang baru. Kamu harus yakin ini karena Roh Kudus. Nggak gampang, saudara, untuk yakin ini karena Roh Kudus. Maria itu hamil karena pekerjaan Roh Kudus, nggak gampang. Dia lagi dibawa Tuhan, masuk dalam fase yang baru. Lagi fase di mana lockdown-nya Tuhan buat dia. Aduh, Yusuf sedang di lockdown oleh Tuhan hari ini. Kenapa?
Karena dia harus percaya dengan apa yang malaikat katakan. Itu tidak mudah. Oke, Pak, Bu, kita sering sekali susah untuk dapat melihat pekerjaan Tuhan ketika kita punya masalah. Ya. Tapi semakin lama kita memiliki intimacy dengan Tuhan, semakin kita melihat perbuatan Tuhan besar dalam hidup kita. Saya berani klaim bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan saya. Kenapa saya bilang itu? Di masa pandemi, Pak Yongki, saya nggak punya gereja, nggak punya jemaat. Saya ini pendeta yang keliling semua gereja. Ya ibaratnya cowok panggilan, Pak. Cowok panggilan yang ada di semua gereja, Pak. Ke Betani iya, Betani yang di Surabaya loh, Pak ya. Yang di Nginden tuh ya, aduh lah. Terus ke GBI lah, ke HKBP, GKI, GPIB, GPD, semua gereja saya masuk ya puji Tuhan. Tuhan percayakan tentang hal itu. Masa pandemi, brek, habis dong. Semua gereja cancel pelayanan, Pak Yongki. Semua gereja cancel pelayanan. Habis. Setiap hari dapat WA cinta, dapat email cinta, katakan cancel, sudah pastilah. Langsung tiba-tiba berhenti. Bagaimana caranya kita berpikir, yuk, udah buat kanal YouTube dan segala macam, baru kita lakukan. Syutingnya di rumah pakai green screen, pakai kamera itu suruh istri jadi WL. Wah udah, istri memang basicnya WL. Tadinya kalau kita ada onsite di New York, saya mau suruh istri saya nyanyi, Pak. Udah siapin baju keren, Pak. Mau nyanyi di tempatnya Pak Yongki. Waduh, jadi istri pimpin pujian, saya yang khotbah, pimpin pujian saya khotbah. Ya nonton 100-200 Pak Yongki ya gitu ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita bangun. Ya oke lah. Sekarang sudah terbentuk. Lama-lama kita punya digital sendiri, kita bangun gereja sendiri. Di masa pandemi kita bisa beli studio, bisa beli 2 ruko, bangun studio. Aneh Pak, it's so amazing. Punya 2 ruko, bangun studio yang bagus. Wow, air mata jatuh. Bekerja melayani Tuhan luar biasa. Maka saya bilang sama istri saya, saatnya liburan ke Amerika. Selama pandemi kita udah urus jemaat Tuhan. Hari ini kita harus ada family time. Pak Lukas tahu. Pak Petra ke Amerika, Pak. Aku mau ke Amerika, Pak. Iya. Pak, aku yang ngatur jadwal ya. Dijadwalin. Padahal saya nggak mau khotbah loh, Pak. Mau sama keluarga. Nggak bisa namanya hamba Tuhan, Pak. Di Uber terus, Pak, pelayanan. Pokoknya tiap minggu ada khotbah juga. Oh, so blessing bagi saya. Tuhan berjalan bersama dengan saya. Dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita ada hari ini. Udah kemurahan Tuhan aja lah. Udah kemurahan Tuhan lah. Makanya semua yakin ya. Pesan yang disampaikan Tuhan, malaikat kepada Yusuf ini pesan yang spesial. Yang tidak mudah, tapi harus dipahami. Oke, lanjut. Ayat 24. Ibu Bapak Saudara sekalian. Pak Yongki, saya selesai jam berapa nih ya? Udah saya jalan terus aja Pak ya. Oke. Bentar lagi selesai kok. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, toh kan? Tidur dia Pak. Tidur dia. Karena dapat mimpi tadi. Ini dapat mimpi dia. Kalau lagi masih tidur dia. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang tadinya unity itu akan pecah. Kesatuan itu akan pecah. Dunia tidak akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Sekarang menjadi menerima karena ada unity yang dibangun. Wow, Tuhan tidak mau Yusuf meninggalkan Maria. Makanya Tuhan bekerja secara spiritual yang luar biasa. Fantastik di lockdown Yusuf dalam mimpi itu. Maka Tuhan berbicara kepada dia. Yusuf bangun dari tidurnya. Kalimatnya apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang menarik apa? Kok Yusuf tidak ada satu ayat pun ngomong sama Maria, Maria, you hamil karena pekerjaan Roh Kudus kan? Harusnya Yusuf ngomong, Maria, kamu hamil karena pekerjaan Roh Kudus ya?
Harusnya Maria ngomong, ih kok kamu tahu dari mana? Gitu. Harusnya begitu ya. Apa yang menarik? Waktu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, siapa yang happy? Yang happy adalah Maria. Kenapa? Karena Maria bingung bagaimana menjelaskan sesuatu kepada Yusuf tentang apa yang dialami secara pribadi dengan malaikat itu. Artinya, dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan sampai hari ini, banyak hal yang susah kita ungkapkan kepada pasangan kita, yang susah kita ungkapkan kepada sahabat kita, yang susah kita ungkapkan kepada teman pelayanan kita di dalam diri kita. Terkadang Tuhan bicara kepada dia untuk menyampaikan isi hati kita. Supaya ketika Tuhan bicara kepada dia untuk menyampaikan isi hati kita, ketika dia menjawab itu, seperti Tuhan tahu frekuensi kita dengan dia dan akhirnya ketemu stereo. Connect banget. Kadang-kadang ya, Pak, saya ini sebagai pelayan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, sebelum saya bicara sama jemaat Tuhan, Tuhan bicara dulu sama jemaat itu. Supaya mereka tahu apa yang saya mau masuk, sampaikan Tuhan. Supaya saya nggak terlalu lelah capek bicara di mimbar. Kadang-kadang di Jakarta khotbah yang hadir 5.000 orang gitu ya. Saya pernah khotbah Pak Yongki kemarin Natal tahun 2010 Pak di Nginden. Itu yang hadir kurang lebih 20.000 orang Pak. 20.000 orang. Pak Aswin suruh saya khotbah lagi. Pat Yo yang harus khotbah Natal. Nanti pasca you khotbah lagi kata dia. Jadi itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini nggak bisa kuasai 20.000 orang ini Tuhan. Yang kuasai satu demi satu telinga mereka dan hati mereka. Jadi ketika saya bicara di mimbar, connect lah. Omongan saya nggak terlalu capek. Jadi langsung bisa take off, landingnya juga bagus. Begitu juga saya khotbah dimanapun, baik lewat online. Waduh nggak gampang Pak Yong. Khotbah Zoom dan begini. Kalau hati nggak siap, waduh makanya tadi saya happy sekali. Dari awal saya ikutin, oh seneng saya yang WL, yang mau berdoa, doa persembahan, yang mau doa firman, semua didasari dengan firman. Ini sih gue tinggal take off aja nih. Kalau begini tinggal take off. Tinggal take off nanti landingnya enak. Landingnya pasti enak. Kalau take off-nya bagus, landingnya pasti enak. Makanya kenapa? Yusuf bangun dari tidurnya, dia tidak ngomong sama Maria. Maria diambil sebagai istrinya. Maria nggak perlu capek-capek lagi ngomong sama Yusuf, aku nih hamil karena siapa? Nggak perlu. Karena Tuhan sudah ngomong sama dia, aku hamil karena Roh Kudus. Hebat. Kalau itu orang rohani. Orang rohani nggak usah bahas hal yang sepele. Hal yang penting kita bahas sampai tuntas. Wow. Saya kemarin lihat di TikTok. Di TikTok itu di TikTok ya, di TikTok itu kayak ya media sosial TikTok. Laki-laki itu kalau marah 2-3 jam marah, selesai itu selesai gitu ya. Kalau perempuan itu marah 5 menit selesai, tapi 23 jam 55 menit itu ngambek. Selama 7 hari 7 malam, dan biasanya selama 7 hari 7 malam selalu mengungkit kesalahan suaminya yang 10 tahun dia pernah lakukan. Minta maaf ya Bu, ini fakta Bu. Waduh, bapak-bapak bilang, aduh Pak Petra tahu isi hati saya. Terjawablah apa yang saya ingin sampaikan. Laki-laki kalau selesai, udah selesai, udah oke, sip, gue yang salah, oke, sip, clear. Kalau perempuan nggak bisa. Dosa kita dari zaman Balai Pustaka, zaman Sisingamangaraja, bisa dibahas sampai hari ini. Dulu kamu, wah dia ngeri banget kalau udah ngomong dulu kamu. Itu zamannya Bung Karno dibahas tuh. Aduh, kayaknya Tuhan tahu isi hati saya dan isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi Yusuf ini mengambil Maria, klik saudara, mendamaikan sesuatu yang kacau dijadikan satu. Bukan kalau kita bahas sampai gembala, orang majus, udahlah nanti aja Pak, ada sesi yang berikutnya, khusus ini aja 2 dulu. Saya yakin dan percaya Tuhan itu punya maksud yang besar buat Yusuf dan Maria dan berdampak buat kita. Nah, baru kita masuk. Terakhir,
ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hebat banget. Selama 9 bulan, Yusuf lihat Maria perutnya makin besar, dia tidak mau sentuh dia. Yusuf tidak mau hubungan seks dengan Maria, karena dia tidak mau mencemari bayi itu. Dan dia tidak punya hak memberikan nama, karena nama itu diberikan oleh malaikat lewat mimpinya. Jadi Yusuf ini apa? Hanya alat Tuhan, bukan core dari sebuah keadilan Tuhan. Waduh. Maria hanya alat Tuhan, bukan core dari kehadiran Tuhan. Karena ketika orang Majus datang, orang Majus worship to him, bukan worship to her. Dia datang untuk menyembah Yesus, bukan menyembah Maria. Worship to him, bukan worship to her. Itu berarti Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dia berani berkorban selama 9 bulan. Mengalahkan setiap ego dia dan nafsu dia. Hanya untuk kepentingannya besar bagi umat manusia. Keren. Ini yang disebut dengan pengorbanan. Ibu bapak, saudara sekalian, unity in Christmas membuat kita mengerti bahwa tidak selamanya kita ngotot untuk sebuah kemenangan. Ada saatnya kita tidak perlu ngotot untuk sebuah kemenangan. Hebat. Wow, dia tidak bersetubuh. Nah, setelah Maria melahirkan Yesus sebagai Maria melahirkan Yesus, maka setelah itu Yusuf tidur dengan Maria, melakukan hubungan seks, maka keluarlah namanya Yakobus sama Yudas. Yakobus yang tulis surat Yakobus, Yudas yang tulis surat Yudas, itu semuanya adalah saudara tirinya Yesus. Satu ibu beda bapak. Yesus bapaknya Roh Kudus. Sedangkan Yudas dan Yakobus bapaknya adalah Yusuf. Karena setelah itu Yusuf sama Maria lakukan hubungan seks. Punya anak Yudas yang tulis kitab Yudas. Bukan Yudas Iskariot ya, beda. Yudas yang lain ini. Ya. Yang satu lagi yaitu Yakobus yang tulis surat Yakobus. Itu adalah saudara tiri Yesus, satu ibu beda bapak. Baru kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada 4 hal. Ada 5 nih sebenarnya, titiknya hilang. Saya lupa nih. Yang pertama, unity tidak akan terjadi tanpa proses hidup yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Unity dapat terjadi jika kita memiliki kesadaran akan hidup yang kuat satu dengan yang lainnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar jika unity ada dalam kehidupan orang percaya. Yang keempat, setiap pribadi yang telah merasakan kebaikan Tuhan selalu ingin taat dalam melaksanakan perintah Tuhan. Kendati perintah itu tidak masuk akal dan mungkin saja membuat engkau berat, kita harus lakukan. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan ini tidak mudah. Saya dulu user drugs, Pak Yongki. User drugs dealer. Makanya kenapa saya harus ke Arlington, Pak. Ini mau balas dosa saya, Pak. Karena disuruh saya jualan narkoba di Arlington. Ya, saya datang dari Indonesia ke Amerika itu bawa drugs, Pak, dari Indonesia. Untuk kasih kakak saya di sini, kakak saya yang jualan di sini. Itu ceritanya, Pak, dulu gitu loh. Akhirnya kacau balau tuh selama 3 bulan saya balik ke Indonesia. Nah, terus kemudian kakak saya ditangkap oleh polisi di Amerika, dideportasi, Pak, setelah 15 tahun tinggal di Amerika. Jadi keluarga kami itu, Pak, orang tua, papa, mama, 5 orang laki-laki, semua berantakan, Pak, hancur-hancuran. Jadi mama ini pasang mukanya sudah dihancurkan lah, Pak. Karena saat itu kan mama posisinya sekretaris menteri kesehatan pada zaman itu. Zamannya Pak Harto ya, Pak ya. Makanya mama diutus mewakili Indonesia di WHO, plus sekaligus disekolahkan oleh pemerintah Indonesia di Johns Hopkins University. Sekolah kedokteran terbaik tuh, Pak. Nah, akhirnya singkat cerita, adik saya yang paling bungsu tuh udah di Amerika dari senior high school. Jadi adik saya yang
hidupnya lurus, Pak. Nah, adik saya sekarang jadi perawat gigi, Pak, di DC, di Baltimore. Jadi dia udah jadi warga negara citizen di sini. Jadi saya memang datang ke sini sekaligus lihat dia. Itu adik paling bungsu. Jadi saya nomor 4, nomor 5. Jadi kita 5 orang laki-laki semua, Pak, pendawa nih, Pak. Jadi 5 orang laki-laki semua. Sekarang kita udah bertobat semua, Pak, puji Tuhan. Setelah 15 tahun sudah bertobat. Dari 15 tahun itu sudah kita 15 tahun ya Kacau Balau bertobat. Akhirnya 2 orang jadi pendeta, Pak. Nah, papa masih hidup, mama masih hidup. Papa hari ini usianya 90 tahun, mama hari ini usianya 83 tahun. Walaupun mereka hancur-hancuran dulu waktu kita masih muda, sekarang juga masih tetap muda sih, Pak. Almost 50 years old. Almost. Ya, jadi kakak saya nomor 1 udah bertobat, ya nomor 2 juga udah, nomor 2 mining ya Pak, mining di ada batu bara lah. Ya, nomor 3 jadi pendeta, saya nomor 4 jadi pendeta, adik saya jadi perawat gigi di Baltimore Citizen. Jadi waktu saya ke Arlington gini, saya video call sama kakak saya nomor 2, nomor 1, nomor 2. Dulu dia yang ditangkap polisi di sini dan dideportasi. Dia bilang, aduh gue kangen banget ke Amerika nih. Tapi nggak bisa masuk lagi ke Amerika gitu ya. Karena adik saya cek data dia masih blacklist. Saya bilang sampai Yesus datang kedua kali lu nggak bisa masuk Amerika. Walaupun sudah berubah, tetap nggak bisa masuk. Ini Amerika luar biasa. Walaupun sudah berubah, jadi pertobatan tidak ada artinya di Amerika. Jadi kita nggak ada yang tahu, Pak. Hanya sayangnya ikut taat aja. Jadi setiap pribadi yang telah merasakan kebaikan Tuhan selalu ingat taat dan melaksanakan perintah Tuhan. Itu aja. Jadi karena saya dulu berantakan, dipakai Tuhan, dijamah Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, ya disuruh ke kiri, suruh ke kanan, taat aja. Nah, karena ketaatan itu akhirnya menghasilkan hari ini saya seperti ini. Hari ini seperti karena Tuhan. Ya, makanya tadi dikenakan Pak Yongki, wah pendeta terkenal. Waduh, di hati saya geli sih, Pak. Digeli. Waduh, Glenn Fredly almarhum, Pak, itu sahabat sekali saya, konco berat saya. Waktu saya jadi hamba Tuhan, dia telepon saya, dia bilang begini, almarhum, Pet, kamu tuh ambil jadi sekolah teologi, kamu tuh masuk sekolah teologi di asrama, lebih ngetop heboh berita lu dibanding Lady Diana mati, karena Lady Diana meninggal, itu pas saya ambil sekolah teologi. Saya selesai sekolah teologi, saya ketemu Glenn bilang gini, lu kemanapun pergi pelayanan saya ikut. Ya hanya omong doang, tapi setelah itu saya khotbah dia nggak pernah muncul di permukaan bumi. Tapi dia orang baik, sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Terakhir, tidak ada pengorbanan yang dilakukan tanpa sebuah dampak yang besar dalam kehidupan orang percaya. Artinya hari ini tidak ada yang kita lakukan sia-sia. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ini small thing, tapi punya impact the big thing. Dan Tuhan selalu lakukan yang terbaik bagi kita semua. Oke, lebih baik progresif, step by step, daripada kita naik terlalu cepat, akan hancur. Lebih baik kita step by step. 5 tahun sekolah teologi, tambah lagi 2 tahun setengah ambil master, tambah lagi 2 tahun setengah lagi selesaikan doktor, perlahan-pelan, khotbah dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai dengan dikenal oleh orang, sebagian dikenal oleh orang. Itu prosesnya dari sekolah minggu, udah master teologi, tetap ngajar sekolah minggu, remaja, pemuda. Weh, sekarang keren Pak Yongki. Sekarang pendeta-pendeta sekarang, pemuda, anak-anak muda semua Pak. Nggak perlu belajar, tampil depan. Tato namanya PS, PlayStation. Atau public speaker. Di Indonesia dikit-dikit PS, Pak Yongki. Dikit-dikit pester, PS, wes keren. Kita dulu PDT, Pak. Setelah 15 tahun berkarya pelayanan, baru ditabiskan jadi pendeta. 15 tahun. Sekarang PS, dikit-dikit PS, keren. Pester. Sekarang akhirnya nama saya diganti, Pester. Public speaker. Salahnya.
Ya, biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Untuk ibu bapak saudara sekalian, selamat Natal bagi kita, Unity in Christmas. Biarlah damai Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Semua yang mengikuti di Zoom ini maupun juga yang mengikuti di channel YouTube, biarlah sukacita Allah selalu menyertai dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.